Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun lagi saum ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tetap tematik 1H ya, tentang peristiwa alam. Kita ke subtema 2. Alhamdulillah kita sudah menuju ke subtema 2, yaitu tentang kemarau. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran 1, siswa bisa menulis kalimat pujian. Yang kedua, siswa bisa menghemat penggunaan air. Dan tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa bisa menanggapi kalimat pujian. Yang kedua, siswa bisa berani melakukan aktivitas di air ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran 1, nah itu kemarau. Kemarau itu apa sih? Kemarau itu merupakan salah satu musim yang ada di Indonesia. Jadi musim di Indonesia itu ada banyak ya. Ada musim hujan, musim kemarau, ya, musim panas. Musim panas itu sama seperti musim kemarau ya. Nah, kemarau itu merupakan salah satu musim di Indonesia. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terang sepanjang hari. Jadi musim kemarau itu sama seperti musim panas ya. Jadi hujannya mulai jarang turun. Dan mataharinya itu bersinar di terang sepanjang hari. Nah, apa sih yang kamu sukai ketika musim kemarau? Apa yang kamu sukai? Yaitu biasanya kalau musim kemarau, kalau tidak hujan, kita biasanya bisa bermain bersama teman-teman di luar ya, bisa berenang, dan masih banyak aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan ketika musim kemarau ya. Selanjutnya, silakan anak Soli keluarkan buku paket tematiknya halaman 28 ya. Halaman 28 kita ke pembelajaran 1. Ayo berpendapat. Halaman 28. Coba kita baca ya. Angin bertiup sepoi-sepoi, cuaca pun cerah. Tony dan Made bermain layang-layang di lapangan. Nina, Deli, dan Lani bermain galasin. Banyak permainan yang bisa dimainkan pada musim kemarau. Nah, permainan apa lagi sih yang bisa kita mainkan pada musim kemarau? Banyak ya, kemarin sudah berita jelaskan jenis-jenis permainan tradisional yang bisa dilakukan di luar rumah ya. Nah, contohnya apa? Layang-layang bisa, gobak sodor, enggrang, engkla ya. Dan masih banyak permainan lainnya yang bisa kita mainkan ya. Nah, sekarang kita ke ayo menulis. Halaman 28. Bacalah percakapan antara Nina dan Tony. Nah, ini Tony berbicara. Kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakan mulik, desit, dan lincah. Terus kata Nina, Alhamdulillah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Terus, nah, dari percakapan ini adalah Tony memberikan pujian kepada Nina. Ya, Tony memberikan pujian kepada Nina. Kalimat pujiannya yang mana? Ya ini, kamu pandai sekali bermain galasi, Nina. Ini adalah merupakan kalimat pujian. Ya, kamu pandai sekali bermain galasi, Nina. Itu kalimat pujian. Dan kalimat tanggapan. Tanggapan atas pujiannya apa? Ya ini. Alhamdulillah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Ini adalah tanggapan ya. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kepandaian masing-masing. Kamu dapat memuji temanmu sesuai kelebihannya.
Jika kamu dipuji, maka ucapkan terima kasih ya. Jadi setiap orang, setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kepandaian masing-masing. Apabila kita mempunyai kelebihan dan kepandaian, sebaiknya kita tidak boleh sombong, tetap rendah hati, dan tidak boleh mengejek temannya yang di bawah kita ya. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh sombong. Dan apabila ada teman yang apabila kamu dapat pujian dari teman kamu, maka kita harus mengucapkan terima kasih ya. Kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek teman ya, diingat-ingat. Selanjutnya anak Soli buka halaman 29. Nah, hari sudah sore, Nina segera pulang ke rumah. Ibu sudah menyediakan kue. Sebelum makan, Nina mencuci tangan. Nina menghemat penggunaan air. Nah, perhatikan cara Nina mencuci tangan. Coba kita perhatikan. Pertama-tama, Nina membasahi tangan dengan air. Jadi membasahi tangan itu dengan air yang seputusnya saja ya, tidak perlu dikencangkan. Itu air kerannya tidak boleh sampai difulkan, setengah saja biar tidak boros ya. Setelah itu keran dimatikan. Setelah dicuci tangannya, keran dimatikan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun ya. Nah, setelah itu Nina membilas sabun dengan air secukupnya ya. Dibilas dengan air secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, setelah dibilas, maka Nina mematikan keran setelah mencuci tangan. Jangan lupa dimatikan ya setelah mencuci tangan ya. Selanjutnya, aturan menghemat air. Nah, pada musim kemarau hujan jarang turun ya. Jadi kalau musim kemarau itu panas terus, jadi hujan jarang turun. Makanya sumber air pun semakin berkurang. Nah, kita sebagai manusia itu harus menghemat penggunaan air. Ya, bagaimana sih cara menghemat penggunaan air itu? Nah, yang pertama, ini yang bisa kita lakukan ya. Matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Apabila anak-anak Soli sedang menggosok gigi, maka kerannya dimatikan terlebih dahulu ya. Setelah selesai menggosok gigi, baru kumur-kumur menggunakan air, kerannya dinyalakan, kumur-kumur, habis itu jangan lupa dimatikan kembali ya. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Apabila mempunyai tanaman di rumah, makanya air bekas cucian beras itu bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman ya. Selain untuk menyiram tanaman, air bekas cucian beras ini bisa menyuburkan tanaman juga ya. Maka bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Nah, sebelum kita keluar dari kamar mandi, sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah kerannya sudah mati apa belum ya. Yang keempat, matikan keran ketika tidak dipakai. Ya, apabila selesai mencuci piring atau selesai mencuci tangan, maka kerannya segera dimatikan ya. Terus mencuci sepeda dengan air dalam ember. Nah, biar tidak boros, maka kalian ambil ember terus dimasukkan air ke dalam ember ya. Jangan pakai keran langsung karena nanti bisa mubazir, boros ya. Yang kedua, menyiram tanaman dengan alat penyiraman yang sedikit ya. Nah, itu adalah aturan menghemat air, dan masih banyak ya aturan-aturan lainnya. Ini hanya sebagian saja. Silakan dipahami dan dipraktekkan. Ini tujuannya atau manfaatnya banyak ya. Selain untuk menghemat air, ya mempermudah kita untuk melakukan aktivitas dengan disiplin dan baik ya. Nah, ayo menghemat penggunaan air ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2. Ayo membaca halaman 32. Nah,
Bacalah percakapan Tony dengan ayah dan ibu. Ini ayah berbicara, "Kamu hebat, Tony, berani bermain di air." Kata ibu, "Betul sekali, ayah. Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung." Kata Tony, "Terima kasih, ayah. Terima kasih, ibu." Nah, dari percakapan ini, ya, ayah memberikan pujian kepada Tony, ya. Dan kalimat pujiannya yang mana? Ya ini, "Kamu hebat, Tony, berani bermain di air." Ini adalah contoh kalimat pujian. Dan tanggapannya yang mana? Tanggapan ini dari ibu. Ibu juga memberikan tanggapan atas pujian ayah yang diberikan kepada Tony. Tanggapannya ibu yaitu ini, "Betul sekali, ayah. Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung." Ini tanggapan dari ibu. Dan tanggapan dari Tony yaitu Tony mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu atas pujian yang diberikan, ya. Ibu menanggapi pujian ayah kepada Tony. Ibu mengucapkan kalimat tanggapan. Jadi ini adalah kalimat tanggapan, ya. Ketika teman mengucapkan kalimat pujian, kita dapat menanggapinya. Kita dapat menanggapi pujian itu dengan ungkapan setuju atau tidak setuju, atau bisa betul sekali atau bisa salah gitu ya. Nah, contohnya apa? Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah kalimat pujian dari Rara. "Masya Allah, ibu pandai sekali membuat kue." Nah, ini tanggapan atas pujian Rara. "Betul sekali, Rara. Kue buatan ibu bagus dan enak rasanya, ya." Jadi kalian harus bisa membedakan antara kalimat pujian dan tanggapan pujian, ya. Kalau kalimat pujian berarti kita memberikan pujian, memberikan ungkapan rasa kagum ya kepada seseorang. Itu adalah kalimat pujian. Sedangkan kalimat tanggapan yaitu memberikan tanggapan dengan ungkapan bisa setuju atau tidak setuju, atau bisa dengan kata betul sekali seperti ini, ya. Nah, contoh lagi yang kedua. Ini adalah kalimat pujian dari Tony. "Kamu sangat pandai menerbangkan layang-layang, Made." Nah, ini tanggapannya yaitu apa tanggapannya? "Betul sekali, Tony. Made sangat lincah menerbangkan layang-layang." Ini berupa kalimat tanggapan, yes. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Pembelajaran 1 dan 2 sudah boleh sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Untuk latihannya, anak Soli, minta tolong kerjakan Ayo Berlatih halaman 31 nomor 1 dan 3 saja. Kemudian yang kedua, Ayo Berlatih halaman 33 sampai 34 nomor 1 dan 2 ya. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.